Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Wali yang dimuliakan Allah, dalam episode yang ke-11 ini kita akan membahas bait ke-14 dan ke-15 dari Pupo Asmarandono di dalam kitab Suluk Linglung. Bait ini kita akan memperoleh penjelasan tentang hakikat kematian. Monggo kita mulai saja. Bait ke-14. Umatur jeung Sunan Kali pukulun nuwun jinatenan punapa wonten wiyose ingkang aran tanpa sifat kang sifat tanpa aran. Kawula nuwun pituduh angen-angen ingkang wekasan. Artinya, berkata Kanjeng Sunan Kalijaga, Bapak Guru yang bijaksana, hamba mohon dijelaskan apakah maksudnya ada nama tanpa sifat, ada sifat tanpa nama. Saya mohon petunjuk, tinggal itu yang ingin saya tanyakan yang terakhir kali ini saja. Kemudian di bait yang ke-15, Sunan Benang ngendika ris, yen sira amrih wekasan matenono ing ragani. Sinawa pejah sira mumpung to meksih gesang. Anyepiya mring Wanagung aja nganti kamanungsan. Artinya, Sunan Bonang berkata lemah lembut, kalau kamu ingin memulainya, maka matikanlah dirimu. Belajarlah kamu tentang mati selagi kau masih hidup. Bersepi dirilah kamu ke hutan rimba, tapi jangan sampai ketahuan manusia. Dari dua bait ini dapat kita ketahui bahwa masih ada ganjalan di dalam diri Sunan Kalijaga, yaitu tentang nama tanpa sifat dan sifat tanpa nama. Oleh karenanya, Kanjeng Sunan Kalijaga meminta penjelasan kepada Sunan Bonang tentang dua hal tersebut. Hal itu merupakan pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga kepada sang guru, yaitu Sunan Bonang. Untuk mendapatkan jawaban itu dan untuk memulainya, Sunan Bonang memerintahkan kepada Sunan Kalijaga untuk mematikan diri sendiri selagi masih hidup. Mematikan diri sendiri selagi masih hidup adalah membatasi keinginan nafsu agar tidak terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Hidup kita ini ditopang oleh hawa nafsu. Namun, jika nafsu tersebut diikuti kemanapun dia berjalan, maka akan menimbulkan kerusakan. Mati dalam hidup memiliki arti seseorang masih tetap hidup namun membatasi setiap keinginan nafsunya. Karena jika seseorang mati dalam pengertian yang sebenarnya, maka mati pula lah hawa nafsunya. Demikian juga seseorang tidak akan hidup tanpa adanya nafsu yang ada pada dirinya. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa kematian adalah perubahan kondisi ruh yang awalnya memiliki kuasa penuh terhadap jasad, lalu berubah menjadi hilangnya kekuasaan itu. Ruh yang sebelumnya berkuasa menggunakan mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan semua anggota jasad yang lain sebagai alat bantunya. Pada saat roh telah hilang, maka tidak mampu lagi untuk melakukan semua itu. Pada saat itu jiwa manusia bagaikan baru bangun dari tidur yang panjang, dan akan terungkap di
di depan matanya tentang hakikat-hakikat yang selama ini terhijab atau tertutup, seperti misalnya melihat malaikat, surga, neraka, dan juga balasan kepada semua amal yang dilakukan ketika masih hidup di dunia. Sementara itu, konsep mematikan diri sebelum mati dalam pandangan Tariqat Naqsabandiyah adalah bahwa pelaku suluk harus belajar untuk mematikan diri sebelum kematian yang sebenarnya. Namun, tentu ini bukan berarti sang salik harus menempuh jalan kematian yang sebenarnya dengan cara bunuh diri misalnya. Penjelasannya adalah bahwa manusia hidup karena memiliki nafsu, dan itulah yang menjadi penopang bagi kehidupannya. Dan nafsu memiliki kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, untuk menghadap kepada Allah, menghadap kepada Sang Khalik, maka manusia harus mematikan segala bentuk hawa nafsunya. Manusia terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Karena jasmani sangat identik dengan nafsu, sedangkan rohani sifatnya suci dan kekal, dan kedua unsur ini menyatu di dalam diri manusia, maka ada kalanya jiwa kita terpengaruh dengan jasad yang senantiasa dan selalu terberdaya dengan dunia. Oleh sebab itu dibutuhkan pensucian, yaitu pensucian jiwa dengan cara mematikan diri, agar jiwa manusia tetap suci. Karena untuk menemui zat yang maha suci, yaitu Allah, maka seseorang harus suci pula dari sifat kemanusiaannya. Prosedur mematikan diri sebelum mati tersebut adalah dilakukan dengan cara seorang salik atau orang yang melakukan tawajuh atau suluk dengan cara merobitohkan diri atau membayangkan seakan-akan dirinya sudah mati, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan dalam kubur, ditimbun dengan tanah, ditalkinkan, didoakan, dan lain sebagainya. Artinya, seakan-akan jasmani seorang salik diperlakukan orang seperti penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Dengan demikian akan membangkitkan perasaan takut kepada Allah dan bermohon kepada Allah agar segala kesalahan dan dosa bisa diampuni. Ada beberapa tujuan atau fungsi kenapa seorang salik melakukan ritual mematikan diri sebelum mati, yaitu agar ingat dengan kematian, kemudian melahirkan zuhud terhadap dunia, pensucian jiwa, agar tumbuh sikap ikhlas beribadah, yaitu senantiasa hanya mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah semata-mata ketika melakukan ibadah apapun di dalam hidupnya. Jadi, jiwa dan hati nurani yang masih kotor haruslah dilakukan pembersihan jiwa dengan cara mematikan diri sebelum mati, agar memunculkan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena hukum keadilan di akhirat nanti tidak akan ada tawar-menawar. Bahkan kesalahan sebutir pasir sekalipun maka akan diadili dengan seadil-adilnya di akhirat kelak. Sahabat Ngaji Wali yang dimuliakan Allah, sementara itu menurut Syekh Siti Jenar, beliau memiliki konsep sendiri tentang kematian ada dalam hidup, hidup ada dalam mati. Kematian adalah hidup selamanya yang tidak takut mati, kembali ke tujuan hidup langgeng selamanya. Dalam hidup ini ada surga dan neraka yang tidak dapat ditolak oleh manusia.
Jika manusia masuk surga, berarti ia senang dalam kehidupan dunia. Bila manusia bingung, kalut, risih, muak, dan menderita, berarti ia masuk neraka ketika masih hidup di dalam dunia. Maka, kenikmatan mati menurut Syekh Siti Jenar adalah merupakan kenikmatan yang tidak dapat dihitung. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai akan menjadi tanah dan membusuk kemudian, hancur lebur, bahkan bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran. Semuanya berasal dari panca indera. Tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal kita dapat menjadi gila, dapat menjadi sedih, bingung, lupa, tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita untuk berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan, yang pada akhirnya akan membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya sebagai manusia. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya, maka manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. Dan itulah hakikat hidup di dunia fana ini. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi sangat salah besar bila ada orang yang menganggap bahwa yang baik itu dari Allah dan yang buruk adalah dari selain Allah. Oleh karena itu, af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri manusia. Misalnya saat seseorang menggoreskan pensil, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu kemampuan gerak pensil. Tanah yang terlempar dari tangan seseorang itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan seseorang. Maksudnya, bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah yang melempar ketika engkau melempar. Seperti tersebut di dalam surat Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Sahabat ngaji wali yang dimuliakan Allah, saya kira dalam episode yang ke-11 ini kita cukupkan sekian. Kita akan membahas bait-bait selanjutnya dalam episode ke-12. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.